Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, Esolus MAB. Saya dosen tetap pada program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Madako Tulutoli. Saya dipercaya mengampu salah satu mata kuliah, yakni Administrasi Perkantoran Modern. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester mata kuliah tersebut, karena proses pembelajaran perkuliahan yang saya lakukan itu selalu berlandaskan pada rencana pembelajaran semester. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama adalah mahasiswa memiliki pemahaman yang baik dan dapat menjelaskan mengenai konsep-konsep dasar administrasi perkantoran modern. Kemudian yang kedua, mahasiswa memiliki pemahaman yang baik dan dapat menjelaskan mengenai komunikasi perkantoran, sistem pelaporan, dan penyingkiran arsip atau marka. Ketiga, mahasiswa memiliki pemahaman yang baik dan dapat menyusun efisiensi dalam pekerjaan perkantoran dan perancangan tata ruang dalam perlengkapan kantor, serta memiliki pemahaman mengenai perkembangan ilmu administrasi perkantoran, terutama di negara-negara Eropa ya. Saya melakukan pertemuan selama 16 kali pertemuan yang terdiri dari 15 kali pertemuan tatap muka, kemudian 2 kali pelaksanaan ujian pertengahan semester maupun ujian akhir semester. Adapun materi-materi mata kuliah yang saya ajarkan pada mata kuliah Administrasi Perkantoran modern, yaitu manajemen perkantoran, kedua pekerjaan perkantoran, ketiga sistem perkantoran, 4 organisasi perkantoran, 5 komunikasi perkantoran, 6 manajemen manajerial, laporan manajerial, 7 manajemen kearsipan, 8 kontrol perkantoran, 9 efisiensi perkantoran, 10 perancangan tata ruang, dan terakhir adalah studi perkantoran. Untuk mendukung proses perkuliahan, saya menggunakan buku ajar administrasi perkantoran. Di sini saya menggunakan buku ajar administrasi perkantoran modern yang telah saya susun sebelumnya untuk mendukung proses pembelajaran. Jadi ini akan saya juga bagikan juga kepada mahasiswa. Adapun metode pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka ya, atau luring, dengan model pembelajaran ekspositori, yakni berupa ceramah, tanya jawab, kemudian ada diskusi kelompok kecil. Saya akan bagi kelompoknya, kemudian mereka berdiskusi dan mempresentasikan. Juga ada praktek, karena bagaimanapun administrasi perkantoran adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya kooperatif berkaitan dengan manajemen perkantoran, pekerjaan perkantoran. Kemudian pemberian tugas sendiri. Terima kasih, itulah kurang lebih penjelasan mengenai deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah administrasi perkantoran modern. Kali ini saya akan membawakan materi perkuliahan administrasi perkantoran pada pertemuan ketiga. Ya, materi kita itu berkaitan dengan pekerjaan perkantoran. Apa saja yang kita bahas dalam pekerjaan perkantoran? Yang pertama adalah pengertian daripada pekerjaan perkantoran, kemudian yang kedua adalah peran dan ciri utama dari kegiatan tata usaha. Nah, capaian yang diharapkan daripada pembelajaran kali ini yaitu mahasiswa memahami dan bisa menjelaskan pengertian pekerjaan perkantoran dan peran dan ciri utama daripada tata usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang. Bagaimana, sehat hari ini? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat diberikan kesempatan, kekuatan dapat berkumpul pada pertemuan perkuliahan kita yang ketiga ya. Salam dan salam senantiasa kita aturkan kepada manusia
berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar supaya materi yang akan kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, mari kita mulai sesuai dengan keyakinan masing-masing. Amin. Oke, adik-adik di sini ada absen yang akan saya bagikan ya. Nanti tolong dikasih jalan ini ya, absennya. Oke, baik ya. Pada mata kuliah pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang pekerjaan perkantoran ya. Mungkin di situ juga materi ini kalian sudah pelajari ya, sudah sebelumnya yang sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya. Atau sudah ada juga materi, ada yang bawa materinya? Bisa angkat tangan, angkat tentunya. Oh sudah, oh iya. Angkat materi yang saya bagikan sebelumnya. Oke, baik ya. Oke, di materi pekerjaan perkantoran ini itu atau office work itu kita harus mengenal apa itu yang dimaksud dengan pekerjaan perkantoran. Tapi sebelumnya mungkin kita harus mereview dulu ya materi yang disampaikan pada pertemuan minggu lalu ya. Ada yang bisa mungkin menyampaikan apa saja materi yang disampaikan minggu lalu? Silakan, siapa namanya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asdari Umar Said. Di sini saya mereview tentang pengertian manajemen. Seperti yang dikatakan oleh George Terry dalam teori George Terry bahwa administrasi perkantoran adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian. Maksudnya dalam administrasi perkantoran itu perlu adanya perencanaan, dalam melaksanakan sistem administrasi perkantoran yang baik. Yang kedua, perlu adanya pengendalian. Kenapa harus ada pengendalian? Maksudnya kita mampu mengendalikan mekanisme atau sistematika dalam sistem administrasi perkantoran, dan juga pengorganisasian. Dalam sini bagaimana kita mampu bekerja sama dengan pegawai-pegawai lainnya dalam mampu menciptakan sistem administrasi yang baik. Oke, bagus ya. Berikan aplaus dulu mungkin. Jadi Astriadi menyampaikan pengertian daripada manajemen perkantoran ya, bahwa itu ada fungsi daripada coach ya, kita sebut dengan coach. George Terry ya, dia mengungkapkan ada 4 kalau tidak salah, 4 indikator dalam pelaksanaan manajemen perkantoran yang disebut dengan konsep coach ya. George Terry seorang ahli di bidang manajemen ya. Tulisan-tulisannya itu di dalam bukunya The Principle of Management, Accomplishing of Predetermined Objectives Through the Efforts of Other People. Dia mengatakan bahwa penentuan tujuan sebelumnya ya melalui upaya-upaya orang lain untuk mencapai tujuan gitu ya. Jadi fungsi-fungsi yang dimaksud oleh George Terry itu adalah watch ini ya, planning, organizing, activating, dan controlling. Bagus ya, mungkin ada lagi yang lain? Oke, silakan perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Raka Firadi. Sini saya yaitu tujuan administrasi perkantoran, yaitu pertama menyediakan data dan informasi secara lengkap kepada pihak-pihak yang membutuhkan untuk melaksanakan tugas organisasi secara efektif dan efisien. Sedangkan yang kedua, melakukan pengawasan pekerjaan kantor dan administrasi agar memastikan terlaksananya standar kualitas, tenggat waktu, serta prosedur yang tepat. Ada lagi yang lain? Satu lagi, saya minta satu orang lagi. Oke, silakan. Siapa namanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Masari. Saya di sini sedikit
pekerjaan perkantoran ya. Jadi manajemen perkantoran rangkaian aktivitas merencanakan ya, mengorganisasikan, mengerahkan atau menggerakkan, pengawasan serta pengendalian pekerjaan perkantoran. Mengerti ya? Oke, baik. Nah, kita bisa lihat di sini karena kita membahas tentang perkantoran ya. Organisasi perkantoran itu ada kantor. Itu ada pengertian kantor. Kantor berasal dari bahasa Belanda ya, kantor, atau tempat fisik melaksanakan kegiatan usaha atau niaga. Definisi diperluas adalah proses dari kegiatan tersebut. Jadi kantor bukan cuma tempatnya saja, tapi ada berbagai aktivitas yang dijalankan dalam tempat itu untuk mencapai tujuan. Jadi Pak, kantor itu seperti apa? Kamu tahu kan kantor seperti apa? Tahu kan? Kantor ya. Di sini ada juga yang kerja ya. Instansi pemerintahan atau perusahaan apa? Ada? Oke. Menurut George Terry dalam bukunya Office Management ya, tahun 1998, pekerjaan perkantoran itu adalah penyampaian secara lisan, berarti adalah informasi ya. Kemudian kegiatan pembuatan surat menyurat, orang dulu bilang wakat seperti itu, dan laporan. Jadi kegiatan-kegiatan itulah yang menjadikan landasan bagi pengambilan keputusan di tingkat pimpinan seperti itu. Seperti itu ya. Nah, jadi apa itu pekerjaan perkantoran? Ya, kalau menurut George Terry adalah kegiatan menyampaikan secara lisan, itu berarti berupa informasi, pencatatan berarti aktivitas ketatakusahaan, membuat surat, ya toh, mengarsipkan, menggandakan dan lain-lain, dan membuat laporan. Jadi kita tahu bersama bahwa segala pengambilan keputusan ya, yang dihasilkan oleh instansi pemerintahan tidak terlepas dari kegiatan ketatakusahaan. Seperti itu. Jadi kalau kita bahas tentang apa itu Pak administrasi pengertiannya kan secara luas yang kalian tahu adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan ya. Nah, tetapi dalam pengertian yang sempit, administrasi itu adalah erat kaitannya dengan kegiatan ketatakusahaan, ya, kegiatan atau aktivitas ketatakusahaan. Oke, di sini Anda bisa lihat tentang 7 kegiatan pokok daripada perkantoran ya. Yang pertama mengetik, kemudian yang kedua ada menghitung, kemudian memeriksa, menyimpan surat, terus ada menelpon, menggandakan, mengirim surat. Saya minta mungkin di sini saya mau bagi kelompok menjadi 4 kelompok ya. Mungkin berhitung ya supaya kita lebih mudah membagi secara acak. Silakan. 4 1 2 Oke, silakan bergabung. Kelompok 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, dan 4 dengan 4. Oke, silakan didiskusikan mengenai contoh-contoh dari penerapan kegiatan-kegiatan pekerjaan perkantoran yang Anda tahu. Silakan didiskusikan. Oke, waktunya habis. Oke, kelompok 1 silakan. Contoh-contoh dari kegiatan perkantoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merisa, saya akan menjelaskan tentang 7 kegiatan pokok dari kantor, yaitu mengetik, itu untuk mengetik watak atau surat dan untuk menghemat waktu, Pak. Dan menghitung untuk menghitung data. Oke, bagus ya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ramadhani, perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit tentang tujuan kegiatan pokok perkantoran, yaitu memeriksa di dalam perkantoran itu biasa dilakukan pemeriksaan pembuatan KTP atau BPJS, dilakukan pemeriksaan apakah data yang diperlukan sudah sesuai dengan persyaratan. Sedangkan penyimpanan surat, sebelum dilakukan penyimpanan surat itu biasa dilakukan penggandaan atau fotokopi sebagai antisipasi jika ada kehilangan data. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Telepon. Dalam administrasi perkantoran umumnya memiliki tugas yang paling penting, yaitu berkomunikasi dengan menggunakan telepon. Penerima dan panggilan telepon dari dalam ataupun dari luar. Pada tugas ini seorang administrasi perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Untuk dengan kantor skala menengah kecil biasanya menggunakan tugas wajib adalah menjawab telepon. Seperti perusahaan besar biasanya ada divisi lain seperti pelayanan pelanggan atau biasa kita kenal dengan customer service. Ya, kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperlancar suatu komunikasi ke pihak lain yang berupa suatu dokumen atau file atau surat, bisa juga berupa email untuk mengirim surat itu kepada konsumen tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, baik ya. Luar biasa, kita berikan aplaus dulu sama-sama semua untuk Jadi tadi kurang lebih saya bisa menangkap bahwa kalian cukup paham dengan contoh-contoh aktivitas daripada perkantoran ya. Pengertian daripada Delianggi ya. Ini juga surat ahli atau penulis dari manajemen ya. Dia mengatakan bahwa pekerjaan perkantoran itu disamakan dengan tata usaha ya, seperti tadi yang saya sampaikan di awal. Ya, ini tugas pelayanan yang berkaitan dengan menghimpun ya keterangan, kemudian mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, menyimpan. Jadi sebenarnya kalau kegiatan-kegiatan perkantoran itu adalah bagaimana itu mengumpulkan ya keterangan, kemudian mengolah keterangan, menganalisa keterangan dan mengambil keputusan seperti itu. Oke, next ya. Ini kita. Nah, dulu tata usaha itu sama dengan pekerjaan kertas. Tahu kan? Pekerjaan kertas itu kebanyakan itu memanfaatkan kertas sebagai penunjang utama dalam kegiatan perkantoran. Ya kan? Apa-apa kertas. Ya kan? Dulu kalau kita lihat itu orang pakai mesin ketik, apa kertas. Tapi kalau sekarang itu sudah administrasi perkantoran modern atau di instansi pemerintahan yang sudah mengalami perkembangan yang cukup maju, itu sudah mengurangi penggunaan kertas. Tujuannya adalah efisiensi atau penghematan sumber atau bahan-bahan baku yang digunakan. Seperti itu ya. Sekarang bahkan kalau orang mengirim surat itu tidak perlu lagi pakai kantor pos. Sekarang kan tinggal lewat email atau di WA saja ya, pakai surat elektronik seperti itu ya. Jadi begitu juga pelayanan administrasi sekarang sudah pakai banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan, ya tuh, sehingga orang tidak akan jauh-jauh lagi datang mengurus sesuatu karena sudah ada aplikasinya. Jadi bagaimana itu pelayanan itu diorientasikan dengan mendekatkan diri kepada masyarakat agar mudah. Bagaimana misalkan kalau orang dari mana ya, dari Lampasio atau Dampal Selatan ingin mengurus misalkan KTP di kota ya, tentu dia butuh waktu. Memang gratis pengurusannya, tapi kan waktu, tenaga, biaya, akomodasi selama dia datang, pas dia balik juga, itu kan juga memakan waktu ya. Jadi sebenarnya instansi pemerintahan ataupun juga swasta itu harus memikirkan bagaimana memudahkan kegiatan pelayanan di administrasi perkantoran. Jadi memindahkan pelayanan dari yang jauh ke depan mata. Misalkan dalam bentuk apa? Media sosial, aplikasi,
dan yang lain. Nah ini karena itu bicara tentang tata usaha, ya. Ini ada 3 ya peranan pokok dari tata usaha. Kalau Anda lihat di situ ada yang pertama, melayani pelaksanaan pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Jadi pelayanan operatif. Contohnya apa? Itu di situ, ya. Pegawai kantor membantu dokter menyediakan kartu-kartu yang membuat riwayat penyakit pasien, iya kan? Seperti itu. Kalau contoh lainnya apa? Kalau yang lainnya misalkan pembuatan KTP, ya, atau kartu keluarga, itu pemerintah atau desa bisa membantu, ya, mengkomunikasikan tentang persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh pemohon, seperti itu. Bahkan dalam beberapa hal pelayanan itu sudah menggunakan teknologi informasi yang maju. Contohnya misalkan pada kasus pemutakhiran data pegawai di BKPSDM, mereka sudah menggunakan aplikasi My SAPK. Jadi mereka mutakhirkan secara mandiri, ya. Mereka mengupload berkas-berkas pendukungnya. Nanti di BKPSDM itu mereka ada tenaga verifikator yang bertugas untuk memeriksa kelayakan dokumennya, ya, kesesuaian data, atau mengkonfirmasikan jika misalkan ada kesalahan data daripada pemohon. Itu contohnya. Kemudian menyediakan keterangan-keterangan bagi pucuk pimpinan organisasi untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan tepat. Misalkan di sini ada pegawai kantor pemasaran barang menyediakan data terkait situasi pasar, keadaan ekspor dan impor barang sejenis. Jadi kalau organisasi swasta seperti perusahaan itu kan profit oriented, ya, orientasinya pada keuntungan, ya kan. Pasti untuk misalkan mau produk ini laris, pasti dia harus punya data, ya kan, data supaya produk-produknya ini bisa dibeli. Jadi contoh misalkan perusahaan rokok, seorang staf harus mempunyai data, misalkan di mana outlet, sebaran outlet, ya, sebaran agen, kemudian kompetitornya siapa semua, persoalan harga, daya beli, keinginan daripada konsumen itu sendiri. Kemudian itu yang disampaikan kepada pucuk pimpinan. Kemudian dirembuk bersama-sama, dirapatkan untuk melahirkan strategi bagaimana meningkatkan pendapatan atau omset daripada perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagai suatu keseluruhan. Contohnya adalah membantu perkembangan organisasi dengan penyediaan atau pemeliharaan dokumen-dokumen terkait. Jadi fungsi dokumen itu sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali. Ada undang-undang atau regulasi yang mengatur tentang arsip. Jadi itu bagaimana organisasi itu bisa berkembang kalau misalkan dokumen itu terpelihara dengan baik, ya, dibuat dengan baik, kemudian diarsipkan, disimpan dengan baik. Ciri utama dari tata usaha ini bersifat pelayanan, ada 3, ya, bersifat pelayanan, bersifat merembes ke segenap bagian dalam organisasi, artinya fungsional struktural dari atas ke bawah. Biasa kalau dari atas, perintah dari atas disampaikan langsung ke bawah. Mereka melaksanakan itu harusnya dengan dasar SOP, standar operasional prosedur, seperti itu, ya. Kemudian dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi. Jadi fungsinya adalah kerjasama. Bisa dipahami nih? Bisa? Bahasa Indonesia. Oke, ada mau bertanya dari sini? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Pak, karena sekarang ini kan proses administrasi itu sudah berjalan cukup baik dengan menggunakan teknologi. Nah, pertanyaan saya, dalam penggunaan teknologi ini ada tidak faktor penghambatnya dalam sebuah administrasi menggunakan teknologi? Siapa namanya? Linda Masari. Siapa? Linda Masari. Oke, Linda, terima kasih, ya, pertanyaannya. Oke, ada yang mau menjawab? Kesempatannya ada? Tahu?
Oke, saya jawab ya. Jadi hambatannya yang pertama itu berkaitan dengan sumber daya manusia. Kebanyakan sumber daya manusia atau staf-staf yang ditempatkan itu tidak mempunyai pengetahuan yang cukup ya mengenai misalkan penggunaan aplikasi, software atau hardware, komputer dan perangkat lainnya. Ya, satu. Karena apa? Karena kurangnya pelatihan. Ya, kurangnya pelatihan kenapa? Karena mungkin tidak ada anggaran di situ, tidak ada anggaran yang disiapkan oleh instansi terkait atau pemerintah daerah sehingga mereka tidak mendapatkan pelatihan. Kemudian yang kedua apa? Sosialisasi. Sosialisasi juga erat kaitannya dengan itu ya. Kurang Oke, yang ketiga itu adalah masalah berkaitan dengan aplikasi itu sendiri. Misalnya aplikasinya itu sering maintenance. Jadi kalau misalnya kita akses tidak bisa atau butuh update, ya kan? Atau misalkan aplikasinya itu rumit belum diajarkan dan lain-lain. Terus yang terakhir misalkan penguasaan terhadap mengoperasikan perangkat-perangkat seperti komputer mungkin masih banyak sekarang yang belum paham tentang bagaimana melakukan scanner atau komputer dan lain. Terakhir saya lupa berkaitan dengan jaringan. Kita punya di tol itu biasa jaringannya kurang bagus ya, harus stabil selalu jatuh ya. Jadi itu juga salah satu penghambat kira-kira seperti itu. Oke, ada mau bertanya lagi? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Memang misalkan kita membuktikan apakah sudah paham atau tidak, saya berikan tugas ya. Silakan ditulis atau silakan ditulis. Jadi tugasnya itu coba Anda buat makalah tentang aktivitas-aktivitas ya dari jenis-jenis perkantoran yang ada di instansi pemerintahan. Pilih saja satu, ya. Bisa. Oke, minggu depan bisa ya dikumpulkan tugasnya. Bisa. Terima kasih ya. Untuk materi hari ini saya rasa cukup ya. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita supaya lebih hikmat mungkin silakan dibaca doa ya. Satu orang. Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita, akan kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa. Amin. Berdoa selesai. Oke. Baik ya, itu tadi materi kita pada pertemuan ketiga tentang kerjaan perkantoran ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.